maka 5 kali susuan tersebut bisa menjadikan mahram. Bisa menjadikan mahram apabila yang nyusuin adalah bukan ibu kandungnya. Jadi misalnya seorang, tadi kami katakan kan ada seorang wanita yang biasanya terkadang dia nggak keluar air susunya, tidak keluar air susunya. Akhirnya mau nggak mau dia harus nyari ibu susu. Nyari ibu susu entah minta diberikan lewat botol atau mungkin langsung disusuin oleh si perempuan tersebut, mungkin saja. Yang jelas kalau yang nyusuin adalah bukan ibu kandungnya, misalnya perempuan lain nyusuin si bayi, maka begitu sampai 5 kali susuan dan mengenyangkan, maka ibunda itu perempuan tersebut mahram dengan si bayi. Mahram dengan si bayi, misalnya bayinya laki-laki, bayi cowok, disusuin oleh perempuan 5 kali susuan sampai mengenyangkan. Dari mana tahu kenyang? Biasanya bayi kalau kenyang pasti akan ngelepas sendiri susunya dia. Jadi lagi nyusul, lagi ngedot, kalau sudah kenyang berarti dia akan ngelepas. Ngelepasnya karena kenyang ya, 1 kali. Nyusul lagi sampai kenyang 2 kali sampai 5 kali. Kalau sudah 5 kali, maka si bayi menjadi mahram dengan si perempuan tersebut. Ya, yang menjadi mahram bukan hanya si ibunda, tapi suaminya juga, suami yang merupakan sahibul laban, yang maksudnya suami yang menjadikan si perempuan bisa keluar air susunya. Begitu, itu juga menjadi mahram. Kemudian anak-anak kandung dari si ibu juga menjadi mahram kepada si anak tersebut. Sehingga dikatakan mahramnya dari susuan itu sebagaimana mahramnya dari nasab. Jadi mahram susuan seperti mahram dalam jalur nasab. Ya, itu di antara hal fikih yang berkaitan dengan masalah susuan. Jadi bagi ibu yang pengen anaknya ini disusuin oleh orang lain, misalnya dititipin di perempuan lain, nanti harus diingat-ingat berapa kali disusuinnya. Diingat-ingat, kalau sudah 5 kali, catat bahwasanya anak antum ini sudah mahram dengan si perempuan itu. Dan anak antum misalnya perempuan juga mahram dengan orang tuanya, suami dari si perempuan. Misalnya si perempuan itu punya saudara anak-anak kandung, maka anak-anak kandung ini juga mahram dengan anak antum. Dicatat biar nanti nggak salah. Khawatir gini, nah untuk bilang misalnya si perempuan, misalnya si ibu nggak punya air susu, anaknya dititipin di perempuan lain, disusun oleh perempuan lain. Anak-anak kandungnya ternyata si perempuan itu punya anak kandung juga. Akhirnya sama-sama dewasa. Anak si ibu ini yang tadi susunya nggak keluar dewasa, tumbuh dewasa. Anak ibu itu, ibu susun juga punya anak, tumbuh dewasa juga. Akhirnya karena nggak ngerti masalah ini, akhirnya menikah. Ini hukumnya kan nggak boleh. Karena saudara sesusuan. Maka dicatat. Begitupun dengan si perempuan yang nyusuin bayinya orang. Perempuan yang nyusuin bayinya orang dicatat. Antum sudah dapat berapa berapa kali nyusuin anak ini. Kalau sudah 5 berarti antum menjadi mahram dengan bayi tadi. Begitu. Ini ya, jadi penting sekali masalah susuan. Tapi ingat, ketika menitipkan anak untuk disusuin oleh perempuan lain pun harus pilih-pilih. Jangan sembarangan, maksudnya tidak nitipin kecuali kepada perempuan yang punya akhlak bagus, ibadahnya bagus, perempuan soleha. Bukan sembarangan, karena bagaimanapun akan ngaruh kepada si anak. Ya kan? Karena yang diberikan akan menjadi daging yang tumbuh di si anak. Kalau naudzubillah itu perempuan bukan perempuan soleha, perempuan nakal, naudzubillah perempuan yang tidak soleha, nanti anaknya pun akan menjadi anak yang tidak baik juga. Begitu. Dan pernah diceritakan Al-Imam Haramain rahimahullah, kalau nggak salah, Al-Imam Haramain, beliau terkenal dengan seorang alim besar ya, yang argumennya hebat, kalau ngajar pun enak, penjelasannya mudah difahami dan sangat luar biasa lah. Yang hadir itu banyak. Suatu ketika beliau Imam Haramain ini pas lagi ngajar ternyata tersendat-sendat. Kalamnya itu nggak sebagaimana biasanya. Heran murid-muridnya, setelah selesai ditanya, "Wahai guru, engkau nggak biasanya kok kalau ngajar biasanya lancar, enak-enak aja, luar biasa penjelasanmu, bisa membuat kami paham semuanya. Kok pada kesempatan barusan terlihat berbeda? Apa sebabnya?" Kata beliau, "Mungkin ini sebab gara-gara dulu ketika aku masih kecil, aku ditinggal oleh ibundaku." Jadi beliau ditinggal oleh ibundanya, beliau nangis. Akhirnya tetangganya kesian, ada tangga perempuan ini kesian, nggak tega ngeliat perempuan kecil nangis. Diambillah beliau yang masih bayi, disusuin oleh si perempuan tadi, tetangganya ini. Begitu ayahnya tahu, ayahnya datang, tiba-tiba ya kaget, ternyata anaknya sudah disusuin oleh perempuan lain. Akhirnya ayahnya pun segera mengambil beliau, lalu mulutnya itu dicolok-colok biar dimuntahin lah.
Karena perempuan itu bukan perempuan baik lah. Akhirnya dimuntahin, suruh muntah sampai keluar semuanya. Mungkin ini sisa-sisa yang masih ada. Karena bagaimanapun walaupun sudah ada keluar, tapi kan masih ada sisa. Mungkin ini sisa-sisa dulu susu yang pernah aku dapat dari tetanggaku, ya, sehingga menjadi sebab aku sekarang ketika sekarang sedikit terbata-bata ketika ingin berbicara. Masya Allah. Padahal cuma sisa saja. Ya kan, maka ini hati-hati juga, walaupun kita harus nyari ibu susu lah, nyari ibu susu, tapi nggak sembarangan. Cari perempuan yang juga punya akhlak bagus, ibadahnya hebat, perempuan soleha, karena itu akan pengaruh kepada si bayi tersebut. Ya, baik, nanti kita lanjutkan pada segmen berikutnya. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih atas pembahasan di segmen awal ini. Kita akan lanjutkan setelah jeda nanti, dan untuk sahabat semua,